Selamat sore bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Selamat berjumpa di edukasi online Gentle Go sore ini. Bersama saya Niko sebagai moderator hari ini. Kembali mengingatkan, mohon untuk matikan atau mute suara untuk kelancaran jalannya edukasi online Gentle Go sore ini. Bila ada pertanyaan, bisa dituliskan di fitur chat. Nanti apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab, karena waktu telah habis, akan kami tindak lanjuti via WhatsApp. Baiklah, saat ini kita akan mulai edukasi online Gentle Go dengan tema mengenali gejala autisme pada anak. Dengan narasumber kita hari ini adalah Ibu Francisca Febriana Sijaya, MPSI, PhD, Psikolog Anak. Beliau memperoleh gelar Magister Psikolog Klinis Anak di Universitas Indonesia pada tahun 2007. Pada tahun 2015, Ibu Febri menyelesaikan studi doktoralnya di University of Queensland, Australia. Di tahun 2019, beliau memperoleh sertifikasi sebagai konsultan Relationship Development Intervention atau RDI, suatu program pelatihan bagi orang tua yang memiliki anak dengan autisme. Saat ini, selain mengajar sebagai dosen paruh waktu di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Ibu Febri juga kerja di lembaga non-profit Perhati dan Cats Clinic Indonesia. Baik, saya persilakan waktu dan tempat. Ibu Febri, silakan. Ya, jadi autis itu spektrum ya, Bapak dan Ibu. Spektrum maksudnya apa? Autis itu terbagi dari autis yang ringan, sedang, dan berat. Seperti di sini saya umpamakan ya, autis itu seperti rumah. Ibaratnya kalau rumah ada pagernya kan ya, di luar pagar itu adalah anak-anak yang tipikal, atau kita bilangnya, kita bukan bilang anak yang normal ya, tapi kita bilangnya tipikal, anak yang tidak menunjukkan gejala-gejala autisme. Kemudian masuk ke halaman ya, itu ada anak-anak yang mereka memperlihatkan gejala-gejala autisme tapi ringan atau hampir seperti tidak ada gejala sama sekali gitu. Tapi ada gitu ya, nanti saya jelaskan. Kemudian ibaratnya masuk ke rumah gitu ya, ada anak-anak tuh yang menunjukkan gejala autisme tuh yang tidak banyak ya. Jadi dari yang nanti saya tunjukkan lebih lanjut gejala-gejalanya, jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bisa lanjut Pak Niko? Ya, yang pertama hambatan interaksi sosial. Jadi anak itu mata lawan bicaranya dari bayi, bahkan dari bayi usia 7 bulan, anak-anak yang memang nantinya didiagnosa autisme itu biasanya sudah sulit atau mereka itu lebih berfokus ke benda. Ya, mereka itu dipanggil susah nengok, ya. Mereka juga sulit bermain dengan teman. Mereka itu kurang ekspresif. Jadi kemampuan mengekspresikan perasaannya itu terbatas gitu. Jadi kalau misalnya seharusnya anak-anak katakanlah umur 3 tahun itu kalau senang bisa ketawa gitu ya, kalau sedih bisa nangis atau bisa jijik gitu ya. Nah, anak-anak yang ada gejala autisme ini kayak ekspresinya itu kaku atau itu aja, atau kalaupun bisa ekspresi itu nggak kaya gitu. Kemudian kalau mereka suka sesuatu ya, mereka itu nggak mau membagi, nggak mau men-sharingkan. Mereka itu cenderung kalau seneng ya disimpan buat dirinya sendiri. Biasanya kan anak-anak kalau suka sesuatu, Mama lihat nih lucu deh gitu ya, atau itu bagus deh Pak. Nah tapi kalau anak dengan autisme itu kalau suka sesuatu mereka tidak men-sharingkan ke orang lain. Kemudian kalau anak kecil tuh kan biasa suka main cilukba ya Bapak dan Ibu ya. Nah kalau anak dengan autisme itu dari kecil itu diajak main cilukba itu kurang seneng, kurang gitu ya, atau malah nggak suka sama sekali, malah menghindar. Dan mereka itu seperti hidup di dunia sendiri. Maksudnya apa? Kalau ada orang, mereka kayak nggak tertarik gitu loh sama orang itu. Mereka lebih senang itu asik sendiri. Terus mereka itu kayak, kita ngelihatnya kayak anak yang cuek gitu ya. Kemudian mereka itu sulit paham aturan sosial. Misalnya anak umur, kita ngomong nih anak umur katakanlah 10 tahun ya, yang seharusnya dia tuh udah
ngerti sopan santun gitu ya, ngerti tata krama. Tapi kalau pada anak dengan autisme, biarpun kita ajarin berkali-kali, mereka itu kayaknya kok susah nyerap ya. Aturan-aturan sosial itu mereka kayak susah banget ngerti, terutama aturan yang harusnya mereka tuh udah tahu sendiri gitu. Nah, kemudian mereka tuh juga sulit membaca dan memahami ekspresi orang lain. Seperti yang saya bilang, dari kecil anak-anak dengan autism itu lebih suka fokus pada benda daripada muka orang. Padahal yang normalnya bayi itu sejak mulai sekitar usia 7 bulan itu mulai sering gitu loh ngelihat muka orang tuanya. Seperti itu. Bisa lanjut, next slide. Nah, kalau hambatan komunikasi itu apa? Jadi gini, bedakan komunikasi dengan bicara. Anak bisa bicara, belum tentu dia bisa komunikasi dua arah, ya. Kalau pada anak dengan autisme, mereka itu sulit komunikasi dua arah. Jadi mereka bukan masalah tidak bisa bicaranya atau terlambat bicaranya. Mereka ada yang bisa bicara, tapi nggak bisa komunikasi dua arah. Misalnya, saya pernah punya klien, kalau ngobrol sama dia misalnya cerita, Miss, saya tadi kemarin ke Bandung. Kemudian dalam perjalanan itu ada sign gitu, ada tanda di jalan. Kemudian tanda di jalan itu ada panahnya, panah kiri, panah kanan. Kemudian panah kanan, langit, udara. Nggak nyambung gitu. Lama-lama tuh ngomong sama dia tuh dia akhirnya ngomong sendiri. Dia nggak bisa TikTok komunikasi sama kita. Kemudian anak-anak dengan autisme itu, mereka sulit memahami bahasa isyarat. Jadi kayak salah satu tes ya, kalau saya tes klien saya yang masih kecil-kecil, yang di bawah 5 tahun, mamanya atau papanya itu saya minta merentangkan tangan di depan dia, seolah-olah mau memeluk gitu. Tapi jangan ngomong apa-apa gitu. Jadi anaknya harus ngerti sendiri. Kemudian contoh lain, misalnya kita dadain gitu ya, kita lihat anaknya tuh ngerti nggak bahwa dia tuh harus dada balik. Nah, pada anak-anak dengan autisme, biasanya mereka kesulitan. Mereka nggak ngerti. Ya, jadi mereka juga kalau bicara, bisa bicara tapi nggak sesuai konteks. Ada yang mereka itu ngomongnya tuh kita bilangnya bahasa planet. Contohnya ya kayak patah-patah. Atau misalnya ngomongnya kayak gumam, kayak mumbles gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka itu ngomong tapi nggak ada artinya dan bukan untuk komunikasi, ya. Nah, anak-anak dengan autisme itu juga sulit memahami analogi Bapak dan Ibu. Analogi, perumpamaan, sindiran, ya. Misalnya ada klien saya yang udah umur 15 tahun tapi dia ada autismenya. Saya tanya, kamu ngerti nggak artinya ada udang di balik batu, gitu ya? Dia bilang, jadi di balik batu itu ada udang yang enak, gitu. Jadi dia nggak ngerti bahwa maksudnya ada udang di balik batu itu, oh ada apa nih, ada maunya nih, dia nggak ngerti. Terus kepala batu, dia pikir kepala batu itu bener-bener kepalanya tuh dari batu, gitu ya. Jadi mereka nggak paham. Jadi kalau kita sindir mereka pun, mereka juga nggak berasa gitu kalau mereka tuh ada kesalahan seperti itu. Bisa next, Pak Niko. Nah, ini kriteria ketiga ya, gejala yang ketiga, ada perilaku berulang dan minat yang aneh atau terbatas. Maksudnya gimana? Jadi perilaku berulang itu misalnya menggerakkan badannya ya, kita bilangnya rocking gitu ya, bisa gerak-gerak terus, muter-muter terus, atau menggerakkan tangannya atau jari-jarinya, kita bilang steaming. Jadi jari-jari itu di depan matanya itu mereka suka main-mainin terus gitu ya, tangannya suka dikepak-kepakin. Jadi ada perilaku berulang gitu secara gerakan gitu yang nggak wajar. Oh, kalau misalnya anak saya suka lompat-lompat, itu autis nggak, Miss? Bukan. Jadi kita harus lihat intensitasnya.
kalau misal lama banget, terus berulang-ulang, terus kayak nggak bisa di-stop gitu ya. Nah, itu yang kita curiga, mungkin ini gejala autis. Ya. Kemudian kedua, mereka ada yang mempunyai pola perilaku yang sama terus-menerus. Misalnya, dia harus melewati jalan yang sama terus-menerus. Atau kebiasaannya tuh harus sama terus-menerus. Saya punya klien yang kalau pulang sekolah itu, kalau nggak rutinitasnya seperti biasa, dia tuh bisa nangis, dia bisa cemas, bisa ketakutan, gitu. Jadi ada anak-anak yang memang teratur sekali, kaku sekali. Ada klien saya juga yang misalnya gini, gurunya cerita setiap masuk kelas di sekolah itu dia harus ada ritualnya gitu. Harus pas masuk pencet nyalain lampu di kelas padahal bukan tugasnya, taruh barangnya, kemudian dia harus nyentuh satu benda, kemudian dia akan taruh sepatunya di tempat tertentu. Begitu terus setiap hari. Jadi ritual itu membuat dia merasa aman gitu. Kemudian yang ketiga, minat yang aneh dan terbatas. Misalnya ada klien saya itu yang suka banget ngafalin jadwal kereta api. Umurnya waktu itu udah 15 tahun. Jadi dia bisa nyebutin gitu jadwal MRT yang di Singapura tuh dia bisa hafal gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada anak yang dengan autisme itu yang suka banget misalnya dengan topik tertentu. Misalnya ada yang suka banget sama pesawat, tapi sukanya itu tuh kayak berlebihan sekali gitu. Sehingga kalau mau ngobrol sama dia, itu tentang pesawat terus gitu ya. Berlebihan sekali kesukaannya tentang pesawat itu. Gitu. Itu contoh-contohnya. Ya. Next, Pak Niko. Kemudian masalah sensoris ya. Masalah sensoris ini sebentar. Halo, kedengeran suara saya? Halo? Kedengeran Masuk, suara Bu. saya? Dengar, Bu, dengar. Oh ya, maaf ya. Ya, Oke, ya yang masalah sensoris ini anaknya nggak suka dipeluk ya, contohnya. Jadi kemudian nggak merasa sakit saat terjatuh atau luka. Contohnya lagi masalah sensoris itu apa? Anaknya sering tutup telinga. Jadi suara yang biasa aja buat kita, buat anak-anak dengan autisme itu bisa kedengeran kenceng banget gitu atau mengganggu. Misalnya kita dengar suara kipas angin tuh biasa aja, tapi buat mereka itu kok kenceng banget sampai mereka tuh nggak kuat telinganya gitu. Kemudian ada anak-anak dengan autisme yang masalah sensorisnya itu matanya silau banget kalau lihat cahaya. Sehingga misalnya dia di mall atau dia di taman hiburan yang misalnya banyak cahayanya, dia bisa merasa terganggu sekali sampai bisa marah-marah gitu. Kemudian ada juga yang masalah sensorisnya itu di perabaan. Contohnya ada klien saya yang kalau kena air saat mandi ya, itu dia bisa kesakitan. Dia bisa rasa nggak enak banget gitu badan. Kemudian ada anak-anak yang autisme itu yang masalah sensorisnya bikin dia tuh sulit seimbang kalau jalan, sehingga dia sering jatuh ya. Dan sehingga kalau berada di kelas yang rame, dia tuh sulit fokus. Oh ya, saya tadi lupa menjelaskan di awal, masalah sensoris itu apa sih? Jadi kita itu kan punya panca indera ya, Bapak dan Ibu ya. Panca indera, pengecapan, penglihatan, pendengaran, ya, dan seterusnya. Kemudian sebenarnya kita tuh ada 2 indera lagi, ya, yaitu keseimbangan dan gerak. Nah, pada anak-anak yang mengalami autisme, kemampuan mereka untuk merasakan, untuk memproses informasi secara indrawi ini dari dunia luar ke dalam diri mereka, itu biasanya bermasalah. Jadi hasilnya gejala-gejala seperti ini yang terlihat di luar. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat,
kok ada anak itu yang bisa ngamuk gitu ya. Kalau denger suara padahal kecil banget gitu ya, itu bisa kesel banget. Nah, itu mungkin mereka itu ada masalah sensoris seperti contoh-contoh yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, bisa lanjut dulu. Oke, nah ini gejala autisme lainnya yang tidak tercover di DSM-5 ya, di Diagnostic or Statistical Manual, tapi ini yang disebutkan oleh Dr. Steve Gutstein yang mengembangkan Relationship Development Intervention, program intervensi yang saya baru dapat sertifikasinya tahun lalu ya. Jadi anak-anak dengan autisme itu sulit berpikir dinamis. Sulit berpikir dinamis itu maksudnya gimana? Jadi mereka tuh pikirannya kaku, Bapak dan Ibu. Kalau dinamis itu ya, misalnya kayak barusan nih, saya nggak tahu kalau ternyata Wi-Fi-nya bakal down. Kalau saya misalnya statis, kalau saya nggak dinamis, saya ini bisa cemas banget, terus saya nggak bisa mikir nih, saya harus ngapain, saya nggak bisa problem solving gitu ya. Saya cuma bisa kayak mungkin marah-marah aja, cemas, sambil nggak bisa mikir solusinya. Itu kalau saya statis, kalau saya nggak dinamis. Orang tuh kalau dinamis, itu fleksibel gitu loh. Jadi dia bisa, oh sesuatu nggak sama nih, seperti perencanaan atau nggak seperti biasanya. Ya udah nggak apa-apa, coba kita sesuaiin diri, adaptasi diri. Nah, anak-anak dengan autisme itu nggak bisa kayak gitu. Makanya mereka itu kaku, ya. Itu yang makanya kenapa mereka itu ada ritual tertentu, sukanya ngulang-ngulang gitu ya, atau mereka itu susah sosialisasi karena mereka sulit berpikir dinamis. Kalau sosialisasi itu kan harus bisa dinamis ya Bapak dan Ibu ya. Oh kalau lawan bicara saya begini, saya harus gimana? Itu secara alam bawah sadar kita udah bisa. Tapi pada anak-anak dengan autisme yang otaknya itu statis atau kaku, mereka sulit. Kemudian Gutstein juga bilang kesadaran diri dan sosialnya itu kurang. Tadi yang saya bilang. Jadi kesadaran dia tentang bahwa dia ada, orang lain ada, itu kurang. Seperti itu. Seharusnya anak usia 1 tahun itu, minimal 1 tahun ya, itu udah mulai sadar gitu loh. Oh, aku ada nih, gitu. Aku adalah seseorang gitu. Dan aku bisa mempengaruhi orang lain loh, ada orang lain di sekitar aku loh. Nah, tapi pada anak dengan autisme itu, ada yang mereka, terutama yang di level berat, itu yang nggak sadar sama sekali gitu, tentang keberadaan dirinya gitu. Kemudian, gejala yang lain, mereka sulit mengingat peristiwa yang berkesan secara emosi. Misalnya ya, Bapak dan Ibu pasti ada memori dong ya, yang Bapak Ibu ingat karena ada perasaan di dalamnya. Misalnya, saya senang banget pas ke puncak tahun lalu gitu ya. Kenapa? Karena menyenangkan sekali. Itu pertama kali anak saya yang masih bayi itu ikut bareng keluarga besar gitu. Terus kita activity bareng, aduh seneng banget. Saya kalau ingat tuh, oh pengen lagi deh. Kemudian saya juga ingat peristiwa yang menyebalkan, misalnya saya pernah kena macet 3 jam dari Kelapa Gading ke rumah saya di Kedoya waktu tahun 2007. Bayangin itu udah lama sekali, tapi saya masih inget gitu Bapak Ibu. Karena saya inget banget, saya kesel banget saat itu saya terjebak macet. Nah, itu peristiwa yang kita ingat, hal yang kita ingat karena ada emosi di dalamnya. Anak dengan autisme itu susah. Dia ingetnya itu fakta. Dia cuma ingetnya itu fakta, angka, data, gitu ya. Saya punya teman yang udah dewasa, yang dia ada autismenya. Kalau saya tanya, gimana liburan kamu waktu itu di Perth gitu ya? Dia bilang, oh Perth itu populasinya segini. Itu negara bagian Australia yang ini gitu. Jadi dia nggak sharing saat-saat menyenangkannya gitu. Dia sharing tuh datanya gitu. Ya, kemudian mereka itu sulit berpikir kreatif atau fleksibel yang tadi saya bilang ya. Jadi saya pernah assess klien dengan autism itu, ketika mereka dikasih Lego ya, kalau Lego kan anak-anak lain itu udah, wah bangun rumah, bangun macam-macam, imajinatif gitu ya. Kalau klien saya itu mainin Legonya,
itu satu-satu dipisahin warnanya merah, putih, terus nggak dibentuk apapun gitu ya. Mereka itu sulit berpikir kreatif atau imajinatif seperti itu. Oke, bisa lanjut Pak Niko? Ini ada video yang saya sebenarnya ingin putar supaya Bapak dan Ibu ada gambaran ya. Kita bisa lihat di sini, ini ada anak didiagnosa autis. Pak Niko bisa di stop Pak? Oke, baik. Ya, ini agak panjang, tapi saya harap ini bisa memberikan sedikit gambaran ya. Ini adapun yang ada di sini, ini seperti anaknya ini lebih ke yang sedang ke berat autismenya. Oke, kita next slide dulu ya Pak. Nah, ini saya lewatin aja karena ini waktunya ya agak tersita, tapi ini saya lewatin aja dulu Pak. Ini sebenarnya video tentang masalah sensoris gitu. Tapi ini bisa dilewati saja. Oke, ini kalau kita mau tes deteksi autis yang sederhana ya, yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Jadi anak itu dipanggil dengan namanya, ya, misalnya Flynn gitu ya, anak saya. Pastikan anaknya lagi nggak asik bermain ya, Bapak Ibu ya. Respon wajarnya tentu saja dia menengok dan melihat ke wajah kita, ya. Jadi bukan hanya menatap mata kita, tapi dia melihat ke arah kita, ke wajah kita gitu. Bukan cuman
nengok mata aja gitu ya. Respon nggak wajarnya ya kalau dia dipanggil-panggil terus, nggak nengok, atau dia nengok tapi dengan usaha yang berat gitu ya, berkali-kali manggilnya, padahal anaknya lagi nggak asik ngapa-ngapain gitu. Oke. Kemudian tes yang lain, perlihatkan anak sesuatu dengan menunjuk ke suatu tempat. Misalnya, Lin, lihat itu teddy bear, sambil kita nunjuk ke teddy bear-nya. Atau misalnya, apa tuh, papa pulang. Ya, respon wajarnya anak melihat ke benda atau arah yang kita tunjuk. Respon tidak wajarnya kalau anak itu hanya melihat jari kita atau dia melihat ke muka kita doang gitu. Atau bahkan acuh gitu ya. Padahal dia lagi nggak ngapa-ngapain nih Bapak Ibu ya. Jadi lagi nggak main yang lain. Oke, lanjut Pak Niko. Oke, kemudian tes yang lain, minta anak menunjuk sesuatu. Ya, misalnya anak saya umur 1 tahun tuh udah bisa loh. Kita bilang, perut mana perut gitu ya. Dia bisa ngelihat nunjuk perutnya. Gitu. Tapi biasanya anak kenal bagian tubuh tuh biasanya umur 2 tahunan gitu. Atau apalah yang sederhana, papa mana ya? Coba tunjuk papa mana. Bonekanya, kamu mana ya? Yang sederhana aja, yang kira-kira kita tahu ini anak udah kenal gitu bendanya. Nah, respon nggak wajarnya adalah anak ini ya nggak bisa nunjuk, jarang nunjuk ya. Kalau anak kita itu jarang nunjuk, kita harus agak hati-hati, terutama kayak 7 bulan ke atas, tahun ke atas, itu mereka harusnya udah mulai bisa menunjuk. Tes yang berikutnya, ajak anak bermain pura-pura. Halo, halo. Ini, mau bicara sama Flynn, bentar ya. Ini mau bicara sama kamu, sambil pura-pura kita kasih gitu bendanya. Ya. Harusnya anak itu udah mulai bisa, umur 1 tahunan itu udah bisa pura-pura telepon, pura-pura handphone gitu ya, atau main masak-masakan gitu ya. Ya, respon nggak wajarnya kalau anak itu tidak pernah terlihat main pura-pura ya, main imajinasi seperti itu. Atau dia tidak bisa meresponi kita mengajak dia bermain pura-pura. Ya lanjut ya Pak Niko. Oke, langkah berikutnya apa kalau curiga anak kita menunjukkan gejala autisme? Biasanya dalam kita menangani klien atau pasien gitu ya, itu ada 3 tahap: screening, assessment dan diagnosa, dan penanganan atau intervensi. Screening itu maksudnya kayak kita memisahkan dulu nih, oh ini anak ini dicurigai autisme, yang ini enggak, ini dicurigai, ini enggak. Screening itu bisa dilakukan oleh dokter umum, oleh guru atau perawat. Jadi kalau misalnya kita udah curiga gitu ya, murid kita atau anak kita atau kenalan, atau kita lihat ponakan kita itu kok nggak seperti biasanya ya, atau kita lihat ada tanda-tanda yang tadi saya sudah sebutkan dalam berinteraksi dan lain-lain, kok sepertinya kurang. Ya. Curiga itu bisa berarti screening gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak sama Ibu udah ngerasa ada something wrong deh gitu ya. Nah, itu bisa dilanjutkan ke assessment. Assessment itu harusnya panjang. Jadi kalau screening itu singkat ya, guru itu harusnya bisa screening. Maksudnya bisa dilatih untuk screening. Kalau udah curiga nih, oh pakai ada tes namanya MCAT gitu ya, guru itu bisa akses dari internet, udah dicek, oh anak ini kayak memenuhi kriteria. Nah, lanjut minta orang tuanya lanjut untuk assessment dan diagnosa. Bisa ke dokter anak, psikolog anak, psikiater anak, yang sebaiknya yang biasa menangani kasus autisme. Kemudian yang terakhir tentu saja harus ditangani, ya, ada intervensi. Nah, kenapa diagnosa itu penting? Supaya kita benar-benar memastikan penanganannya sesuai dengan diagnosa. Karena kadang-kadang autisme itu bisa terlihat mirip dengan masalah sensoris biasa atau ADHD, ya, atau terlambat bicara.
berbicara, seperti itu. Oke, bisa lanjut Pak Niko? Oke, ini yang suka ditanyakan ya, autisme itu bisa sembuh nggak sih Miss Febri? Gitu. Jadi setelah saya mendalami ya autisme ini dari tahun 2007 ya, ketika saya pertama kali praktek dan kasus saya itu paling banyak soal autisme, kemudian saya belajar gitu ya, saya dapat kesempatan studi di Australia dan saya berguru langsung gitu dengan terapis senior dari RDI. Saya sampai pada kesimpulan ini gitu dari pengalaman saya. Jadi autisme itu adalah perbedaan kondisi syaraf. Bahasa simpelnya ya, otaknya itu beda gitu. Jadi anak itu lahir dengan kondisi syaraf, kondisi otak itu yang berbeda. Sekarang kan mulai ngetrend istilah neurodiverse. Jadi keragaman kondisi syaraf. Jadi orang tua itu dapat dan harus melatih agar kondisi autisme anak itu tidak menghalanginya tumbuh optimal. Ya, tapi kalau dibilang bisa sembuh gitu ya, sejauh ini saya jujur saya belum menemukan gitu kasus yang benar-benar gejala autismenya itu hilang totally. Gitu. Saya punya sahabat di Australia yang dia sekarang juga udah berkeluarga gitu ya. Dia itu didiagnosa autis pas kecil dan jujur sampai sekarang dia bilang dia masih autis dalam arti itu gini. Dia tuh kalau berinteraksi sama orang, dia punya strategi atau cara supaya dia itu bisa kelihatan normal gitu. Tapi sejujurnya dia harus masih berusaha keras gitu loh untuk ngerti, oh ini aturan sosialnya begini. Tapi penanganan yang dia terima dari kecil itu udah mengoptimalkan dia gitu loh, sehingga dia bisa berfungsi dengan baik di masyarakat. Seperti itu. Nah, kita harus ingat, kita harus catat bahwa tidak semua anak dengan autisme itu bisa mengikuti sekolah formal. Jadi, kalau memang ada anak-anak dengan autisme atau remaja dengan autisme itu yang bisanya dengan homeschooling atau sekolah inklusi dengan memang metode tertentu atau dengan strategi tertentu, ya udah. Dan jangan paksain anaknya itu harus SD, SMP, SMA, universitas gitu ya. Karena ada kasus-kasus juga anak dengan autisme tuh yang bahkan udah universitas, habis itu mereka nggak bisa kerja. Kenapa? Karena mereka nggak dilatih untuk mandiri. Jadi sampai di universitas pun mereka itu biasanya ya punya yang namanya shadow teacher. Terus biasanya orang tuanya itu sangat dan terlalu suportif dalam konteks itu bukan kemandirian anaknya yang dikembangkan, tapi fokus ke menyelesaikan tuntutan akademisnya, yang padahal setelah lulus pun itu nggak kepake, gitu. Jadi, saya nggak sebutin namanya, tapi ada satu dewasa dengan autisme yang dia lulus ya, dari Universitas di Jakarta, tapi ketika saya bertemu dengan dia, usia dia udah 38 tahun, dia tidak bekerja di bidang sesuai ilmu yang dia lulus. Dan dia lebih membantu ke mamanya di rumah. Seperti itu. Dan ada juga kasus-kasus lain yang saya tahu udah lulus nih dari universitas, tapi praktek di lapangannya itu mereka sangat kesulitan. Ya. Jadi saya ada dalam, pandangan saya sih lebih ke target untuk anak itu harus hidup mandiri dan berkualitas. Ya. Jadi semua penanganan yang diberikan ke anak dengan autisme dari kecil sampai dewasa, target akhirnya itu mereka bisa hidup mandiri dan berkualitas. Kualitas itu maksudnya mereka happy. Jadi mereka juga nggak dipaksa bekerja sesuatu yang mereka nggak suka. Dan tugas kita sebagai orang tua dan pendidik, kita harus bantu mereka menerima kondisinya sebagai suatu kelebihan, bukan kekurangan. Karena anak-anak dengan autisme itu biasanya ya, mereka itu punya kelebihan, misalnya mereka itu bisa teliti sekali, atau mereka itu bisa membuat karya seni itu yang di luar pikiran kita, seperti itu. Ya, itu kita bisa lebih lanjut mungkin dalam diskusi yang lain. Oke, next Pak Niko.
Ya, saya cepat aja karena di sini topiknya adalah gejala autisme ya, tapi untuk penanganannya saya cepat aja. Yang pertama itu ini saya kasih jenis-jenis penanganan yang sesuai dengan aliran saya ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu Google ya, biasanya masih banyak sekali gitu penanganan autisme yang lain. Tapi kalau untuk saya pribadi, ini adalah jenis-jenis penanganan yang saya praktekkan dalam praktek klinik saya gitu. Jadi yang pertama adalah terapi sensori integrasi, kemudian terapi metode teach ya, kemudian terapi beer floor time, kemudian RDI, ini yang saya dapat sertifikasinya, jadi orang tuanya yang dilatih supaya otak anaknya itu lebih dibikin semakin dinamis, lebih dinamis. Karena tadi saya udah bilang kan, otak anak yang autisme itu cenderung statis. Kemudian, kalau anaknya memang mau dan bisa disekolahkan, pastikan sekolahnya itu yang inklusif, ya. Jadi yang memang include berbagai kondisi anak, yang fokusnya itu mengembangkan kemandirian dan potensi anaknya. Jadi, jangan paksakan akademis kalau anaknya nggak mau. Bisa next, Maniko? Oke, ini link-link yang tadi saya singgung, salah satunya yang Modified Checklist for Autism in Toddler, ya, MCHAT, ini yang bisa Bapak Ibu akses secara gratis, ya. Jadi, Bapak Ibu bisa tes langsung anak yang dicurigai mengalami autisme, ada scoringnya juga. Kemudian perkembangan anak tipikal, jadi perkembangan anak yang normal ya, istilahnya tipikal, itu bisa dilihat juga di link ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat, oh kalau anak saya atau murid saya tidak memenuhi kriteria ini, mungkin bisa dibawa ke ahlinya. Ya, nanti dikasih file presentasinya, ya Pak Niko ya, untuk semua peserta, silakan. Oke. Bisa next slide? Habis ya kalau nggak salah. Oke, iya. Habis. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Febri untuk materinya. Mohon maaf untuk tadi sinyalnya untuk awal. Ya, mohon maaf sinyalnya. Iya, ini kita akan mulai di pertanyaannya Ibu Febri ya. Kita akan mulai buka untuk sesi tanya jawab. Ini untuk ada beberapa pertanyaan Ibu yang sudah masuk. Kita akan satu persatu ya Ibu ya. Ini dari Ibu Pevita, seorang guru Ibu Febri. Apakah ada indikator atau gejala utama yang menjadi penentu bahwa seorang anak menyandang autisme atau seorang anak dapat didiagnosis menyandang autisme bila memenuhi beberapa gejala dari yang dijabarkan di 2 slide awal, Ibu Febri? Bu Pevita, ini saya jujur dari awal yang saya share dalam presentasi ini kayak udah ringkasan atau poin-poin simpelnya ya. Kalau mau dijabarkan secara benar-benar detail, mendiagnosa autis itu tidak sesederhana itu gitu. Kalau Ibu Google ya, misalnya diagnosis autism DSM-5 ya, itu akan muncul cukup panjang gitu ya, berbagai kriteria yang harus dipenuhi, dan biasanya kami para profesional dalam mendiagnosa itu kami biasanya tidak sendiri. Biasanya kami melakukannya multidisiplin. Misalnya psikolog anak plus dokter anak atau psikolog anak plus terapis anak, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ada kriteria khususnya, tentu saja ada indikatornya, tapi saya memutuskan untuk tidak membicarakan di sini karena di sini kan cuma topiknya mengenali gejala autis ya Ibu ya. Kalau misalnya mau benar-benar detail, silahkan Ibu bisa Google yang tadi saya bilang, diagnosa autisme DSM-5. Di situ betul-betul ada rinci gitu. Oke, terima kasih Febri. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu Febri, ini dari Ibu Ana, guru PAUD. Apa yang harus kamu lakukan, atau kira-kira cara apa yang dapat kamu lakukan bagi anak yang berkebutuhan khusus di antara anak-anak yang normal? Ya,
ini saya sering sekali Bu Ana menerima pertanyaan ini. Kalau ditanyakan apa yang harus Ibu lakukan, ini pertanyaan yang simpel tapi prakteknya di lapangan saya tahu Ibu nih pasti kewalahan sekali ya, walaupun cuma ada satu anak kebutuhan khusus. Nah, kalau saran praktis saya adalah apakah orang tua si anak itu sendiri udah sadar anak itu memiliki perbedaan kondisi perkembangan dibanding anak lain. Soalnya sering orang tua pun deny gitu ya, nggak mengaku. Sehingga guru nih yang bekerja keras ngurusin anaknya gitu ya. Ini kasus klasik gitu. Tapi saran saya adalah pastikan orang tuanya tahu ya bahwa anaknya memang kebutuhan khusus. Kemudian dari pihak sekolah itu coba benar-benar berunding. Apakah benar-benar sanggup gitu menangani anak ini? Karena jujur untuk menerima seorang anak berkebutuhan khusus di kelas, idealnya itu si anak itu harus dibikinkan yang namanya IEP. Jadi ada education plan yang sifatnya individual untuk anak itu, Bu. Jadi dia nggak boleh dipaksa sama dengan anak-anak lain. Kurikulumnya dimodif untuk si anak itu, gitu. Saya bisa menyarankan untuk Pak Andi nanti dan Pak Niko untuk ada teman saya, dia ahli sekolah inklusi ya. Jadi kerjaan dia adalah membantu guru-guru memodif kurikulum untuk anak kebutuhan khusus supaya bisa mengikuti di kelas seperti anak yang lain. Itu saya bisa sarankan untuk jadi narasumber, namanya Miss Marta Sonya. Gitu, Bu. Jadi tidak sesederhana itu ya kalau kita menerima anak yang kita tahu nih ada special condition-nya. Itu bukan berarti juga kita harus menolak gitu ya. Tapi coba dirundingkan dengan sekolah, dengan orang tua. Dan untuk guru memang diperlukan training supaya si anak ini gimana supaya tetap di-include gitu. Tapi juga tidak dipaksakan sama dengan anak lain. Dan saya tahu untuk guru yang belum dibekali itu luar biasa capeknya gitu. Saya tahu seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ana. Bukan bikin bingung ya. Ya. Terima kasih Bu Febri. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Winda. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kategori apa saja untuk anak autisme dapat dikatakan ringan, sedang, dan berat? Lalu yang kedua, apakah solusi yang bisa dilakukan untuk anak autisme dengan tingkat ringan, sedang, dan berat? Yang terakhir, bagaimana menghadapi tantrum untuk anak autisme? Silakan. Ya, untuk membedakan ringan, sedang, dan berat, sama dengan pertanyaan Bu Pevita di awal, saya nanti bisa kirimkan linknya lewat Pak Niko ya. Nanti Ibu bisa lihat secara detail apa sih bedanya ringan, sedang, dan berat gitu ya. Ringan itu yang maksudnya ya, tapi ini saya sekilas aja. Ringan itu biasanya kalau kita belum ngobrol atau deket sama anaknya, itu nggak kelihatan kalau dia autis. Gitu. Kayaknya mirip sama anak yang lain, tapi ketika udah sosialisasi, interaksi, oh kelihatan nih, dia kayak agak sulit nih ngikutin aturan sosial, atau adalah hal-hal lain tuh yang dia nggak bisa ya sama kayak temen-temennya, gitu. Nah, tapi kalau yang sedang dan berat, itu biasanya obvious ya, maksudnya itu lebih kelihatan, apalagi misalnya yang berat tuh biasanya mereka lebih suka bengong, menyendiri, ketika temen-temen yang ngumpul dia nggak suka, dia malah main-mainin hal yang lain gitu, tapi sering banget seperti itu, dan misalnya dia suka yang tadi Ibu juga bilang tantrum tanpa alasan yang jelas seperti itu. Gitu. Nanti saya kasih linknya, Pak Niko bisa share ke para peserta. Yang kedua, maaf saya lupa apa Pak pertanyaannya? Ya. Solusinya bagaimana Ibu yang bisa dilakukan untuk yang? Ya tadi itu ada slide yang penanganan ya Bu ya. Jujur gini, biasanya kalau di Indonesia itu sama-sama Bu. Biasanya di Indonesia itu, dan sebenarnya di seluruh dunia juga sih ya, terapi yang paling disarankan untuk anak dengan autisme itu adalah ABA, ya. Tapi saya jujur di sini, saya tidak mengatakan bahwa terapi ABA itu jelek ya, atau tidak efektif gitu ya. Tidak, tentu saja setiap terapi itu ada positif dan negatifnya. Hanya saya di sini aliran saya itu lebih kepada terapi-terapi atau program yang
dasarnya relationship anak. Sifatnya itu hubungan ke anak. Jadi bukan cuma untuk melatih kemampuan-kemampuan statis, oh bisa warna, bisa angka, bisa huruf gitu. Tapi aliran saya itu lebih ke supaya si anak ini otaknya bisa makin dinamis, bisa membaca situasi, bisa ngerti keadaan, bisa membaca ekspresi orang. Jadi kontak mata, tapi bukan kontak mata yang kaku kayak robot, tapi anak itu dilatih menatap dan membaca ekspresi muka. Seperti itu. Nah, itu aliran saya. Nah, tadi yang saya kasih slide-slide, yang ada satu slide yang penanganan itu yang kalau Ibu tanya, kalau yang ringan sedang berat diapain ya? Nah, itu option yang saya bisa kasih untuk menjawab pertanyaan Ibu. Sekedar informasi, di Malang itu ada sekolah yang menerima dan mempraktekkan teach. Ya, teach itu adalah salah satu intervensi yang tadi saya sarankan ya. Oh, nggak salah nama sekolahnya. Saya sebutin nama sekolahnya nggak apa-apa ya, Pak Niko ya? Soalnya ini sekolah rekanan saya, atau nggak boleh nih? Nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa-apa ya, Pak Andi. River Kids. River Kids itu sekolah rekanan saya, sama ada Bakti Luhur Malang juga, mereka menerapkan program teach ini ke anak-anak didiknya, gitu, yang autisme maupun yang tidak, gitu. Saya juga bisa kasih ke Pak Andi kalau misalnya butuh mereka sebagai narasumber, akan bagus sekali sih, gitu. Mudah-mudahan ini menjawab. Yang ketiga, kalau anaknya tantrum ya, Pak Niko ya? Iya, benar, Bu. Ya, kalau anaknya tantrum, ini agak sulit ya. Maksudnya kita benar-benar harus lihat on the spot gitu ya, karena tiap kasus beda. Ada anak itu yang bedakan tantrum sama meltdown. Tantrum itu kalau anak mau sesuatu tidak dipenuhi, ya, terus dia tantrum tuh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau meltdown, anak autis yang meltdown itu bukan karena dia mau sesuatu, tapi bisa karena yang tadi saya bilang masalah sensoris. Misalnya dia lihat cahaya ruangannya terlalu terang, atau orang-orang terlalu sibuk lalu lalang sampai dia tuh rasanya pusing gitu karena dia ada masalah sensoris ya. Atau mungkin suara di kelasnya itu ada suara yang mengganggu dia, yang jadi hiper banget gitu di telinga dia, sehingga dia jadi, namanya anak-anak ya, kasihan gitu ya. Bayangin aja kita kalau dengar suara terlalu kenceng kan kita lama-lama stres juga gitu. Nah, bisa jadi mereka jadi meltdown, mereka jadi ngeraung-raung gitu ya, atau nangis, kita kira tantrum gitu ya. Padahal tuh sebenarnya ada satu hal yang bikin dia nggak nyaman, bikin dia jadi takut, cemas, seperti itu. Nah, kalau ditanya harus diapain ya kalau anaknya seperti ini, lihat dulu, ini tantrum atau meltdown. Kalau meltdown, tentu saja beda ya dengan anak yang tantrum. Kalau tantrum, ya kita lihat, maksudnya, tapi prinsip dasarnya gini, pastikan anaknya safe ya, jangan ada benda tajam, atau mungkin dia bisa jebutin kepalanya di tembok, atau apa, itu pastikan dulu. Kalau memang diperlukan, coba ikut intuisi Bapak dan Ibu guru ya, atau sebagai orang tua, anaknya dipeluk untuk ditenangkan, kalau memang diperlukan, gitu ya. Tapi kalau misalnya cukup dengan kita ngomong dengan tenang dan lembut gitu ya, oke, Bapak lihat kamu kesel ya, Bapak tunggu ya sampai kamu tenang dulu. Terus kita kasih space supaya dia tenang dulu. Seperti itu. Ya, ini saya kasih contoh-contoh aja, Pak. Tapi benar-benar situasinya, coba lihat situasinya benar-benar. Kalau misalnya dia meltdown karena ada hal yang bikin dia kacau secara sensoris, kita peka juga dan kita singkirkan dia dari kondisi yang bikin dia pusing itu gitu. Nah, Oke Pak, ya bisa lanjut. Oke, terima kasih Bu Febri. Jadi memang harus dibedakan dahulu gitu Bu ya, Bu Febri ya. Ya, dibedakan dulu. Kita lihat penyebab ngamuknya tuh kenapa gitu. Belum tentu itu karena anaknya manja pengen sesuatu ya Pak. Bisa juga itu karena dia nggak dimengerti gitu. Jadi ada sering kasus-kasus tuh ketika anaknya
Misalnya dia mau es krim gitu ya, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Nah, ketika kita kasih gambar ya, ini metode teach ya, pakai visual, maksudnya kita tunjuk, oh mau es krim gitu, udah dia tenang gitu loh, ketika dia dimengerti gitu. Iya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Febri ya. Ini dari Ibu Yuli, seorang guru. Apakah seorang anak yang menyandang autisme harus diet seumur hidup? Bu Yuli, gini, saya nggak menentang diet, ya. Tapi ketika saya kuliah di Australia, pembimbing saya itu mengatakan bahwa dia juga psikolog gitu ya, dia tidak menyarankan diet untuk anak kliennya yang autis gitu. Nah, ini saya terangkan situasi yang umum ya di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia. Biasanya praktisi autis itu terbagi yang setuju diet atau harus diet, yang tidak setuju diet atau menentang diet, dan di tengah-tengahnya seperti saya. Gitu. Jadi ada dokter-dokter, psikolog, praktisi yang sangat ekstrim gitu ya, mengharuskan semua anak dengan autis itu diet, dan mereka punya bukti ilmiahnya bahwa diet itu efektif gitu ya. Di satu pihak juga ada dokter-dokter, praktisi, terapi, psikolog yang bilang apa itu diet? Dia tuh nggak perlu gitu loh. Dan ada bukti ilmiahnya gitu. Dan saya dan rekan-rekan juga memilih di tengah-tengah gitu ya. Jadi itu balik ke keputusan orang tua, karena untuk mendietkan anak itu juga nggak mudah. Bayangkan ya, anaknya nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan roti, atau apa nih yang sesuai dengan hasil tes dietnya gitu. Artinya kan seluruh keluarga juga nggak boleh makan itu semua, saudara kandungnya juga gitu. Tapi kalau memang setelah dijalankan, orang tua merasa memang ada dampak yang signifikan, kenapa enggak gitu loh dilanjutkan. Jadi kalau saya sih biasanya misal ditanya, anak saya harus diet nggak ya Bu? Biasanya saya jelaskan seperti ini, bahwa ada pandangan yang harus dan tidak harus, dan di tengah-tengah gitu. Kemudian saya akan kembalikan ke orang tuanya, ibu mau coba nggak? Gitu. Kalau menurut ibu efektif, setelah dicoba dan ibu sanggup, kenapa enggak? Seperti itu. Tapi kalau bisa nggak sanggup, anak saya yang satu lagi jadi begini, dan saya lihat kayaknya nggak ada efeknya kok Bu, ya udah balik lagi ke orang tua. Seperti itu. Mudah-mudahan jawaban saya ini tidak membingungkan. Ya, terima kasih Bu Febri. Kita satu pertanyaan lagi ya Bu Febri ya, sebelum kita tutup. Pertanyaan terakhir dari Ibu Diana ini, bagaimana membedakan anak dengan kondisi autisme dan sensory processing disorder? Oh ya, ini pertanyaan bagus Bu Diana. Biasanya anak-anak yang sensory processing disorder murni ya Bu ya, biasanya mereka tidak mengalami hambatan dalam interaksi sosialnya. Gitu. Jadi komunikasi dua arahnya atau kemampuan bertemannya itu biasanya mereka nggak kesulitan. Seperti itu. Mungkin mereka kurang fokus ya di kelas yang ramai banget. Ya. Atau mungkin mereka, oh ya, maaf satu lagi, perilaku berulang pada autisme dengan yang hanya masalah sensoris itu biasanya beda, Bu. Kalau ada anak-anak yang masalah sensoris, perilaku berulangnya bisa aja, misalnya dia suka gerak-gerakin badannya, gitu ya Bu ya. Tapi dia nggak ada kesulitan komunikasi, gitu loh. Dia nggak ada kesulitan interaksi sosial, seperti itu. Biasanya yang benar-benar, kemudian kalau ada anak dengan autisme, perilaku berulangnya kan biasanya atau kebiasaannya tuh mereka biasanya ada yang tadi saya bilang harus ada ritual tertentu gitu ya. Nah, pada anak sensory processing disorder itu biasanya tidak sekaku anak dengan autisme. Tidak sampai yang ritual setiap harinya sama gitu ya. Sampai kalau di-cut salah satu tahapannya dia nangis gitu. Biasanya enggak. Seperti itu. Memang tipis bedanya. Apalagi kalau pada anak-anak yang usia masih kecil sekali ya, 3 tahunan gitu, 3 tahun ke bawah, itu biasa saya juga
hati-hati sekali kalau mendiagnosa seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab untuk kemudian. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari semua pertanyaannya, Ibu Febri. Ini ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Kami mohon maaf dikarenakan waktu telah habis. Nanti pertanyaan yang belum terjawab akan ditindaklanjuti via WhatsApp ya, Bu Febri ya. Nanti saya izin, saya kirim voice note ya Pak. Untuk pertanyaan gitu, soalnya kalau ketik satu-satu saya agak lama gitu ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kembali saya infokan untuk edukasi online Gentle Coach untuk selanjutnya ada di hari Sabtu tanggal 25 Juli pukul 4 sampai pukul 5 sore dengan tema self help, menolong diri sendiri dengan pembicara Ibu Lindawati. Lalu ada juga di hari Selasa tanggal 28 Juli pukul 4 sampai pukul 5 sore dengan tema anak dan kecanduan gadget dengan pembicara Ibu Jovita. Untuk informasi lengkap tentang edukasi online Gentle Coach bisa dilihat di Instagram Gentle Coach @gentlecoachmalang. Untuk pertanyaan juga bisa klik langsung link di bio Instagram Gentle Coach Malang. Akhir kata, saya minta maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk para peserta dan Ibu Febri untuk seminar edukasi online hari ini. Selamat sore. Terima kasih Pak Niko, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.